ilmunya di sini. Nah, hidupmu ini kan montir, yang maha montir hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Servis yang maha servis hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kita ini gaya bisa beresin hidup kita, gaya bisa menyelesaikan masalah kita, gaya kita bisa berhasil ngurusin hidup kita. Kita enggak bersandar sama Allah, enggak serahkan sama Allah, enggak minta Allah yang bereskan. Akhirnya hidup kita pusing ngadepi masalah, pusing ngadepi masalah, pusing ngadepi masalah, sehingga hidupnya cuman judulnya masalah, 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 masalah. Beda dengan orang-orang soleh. Para wali Allah, hamba-hamba Allah yang soleh itu udah tahu kuncinya dan udah sering saya sampaikan. Cuman saya kemarin Jumat teringat kembali gara-gara PC-nya rusak. Ada yang pernah motornya rusak? Ada, ya. Coba otak-atik juga pernah ya. Ya, kadang sih berhasil, tapi sering gagal. Tinggal di bengkel, lanjutkan ke kantor, lanjutkan kerja, naik ojek online apapun gitu ya, berangkat ke kantor. Jam istirahat diambil sudah beres. Ada yang mungkin mobilnya itu mogok di tol, otak-atik nggak jalan, ya nggak jalan. Akhirnya telepon itu layanan tol, dibawa, diderek. Bawa ke bengkelnya, tinggal 1 hari 2 hari, lanjutkan kehidupan. Pak, udah beres, tinggal ngambil, selesai. Pasti ada yang komentar, Habib kan itu bayar. Ayo pemirsa jangan gitu, ngerti loh saya. Itu kan bayar. Lah ya itu bayar. Kamu sama Allah juga bayar. Allah telah membeli jiwamu. Allah membeli dirimu. Untuk apa diganti surga? Bayar dengan sholat, bayar dengan zikir, bayar dengan birrul walidain, bayar dengan sedekah, bayar dengan silaturahim, bayar dengan sholawat. Kalau enggak bisa, qaulun ma'rufun sedekah, ucapan yang baik itu sedekah. Saya mau nanya, emang baca sholawat bayar? Tolong dijawab. Baca sholawat bayar enggak? Enggak. Istighfar? Enggak. Baca Al-Quran? Enggak. Ngomong yang baik? Enggak. Gratis atau bayar? Gratis. Ini cara bayar ke Allah, ini gratis. Sholat gratis, sedekah, senyum sedekah. Kalau enggak punya duit, iya, atau agak bakhil dikit, berat ngeluarin duitnya, agak bakhil dikit, alal aqal minimal senyum itu sedekah. Sedekah, senyum ini enggak bayar, semuanya gratis. Ini cara membayar ke Allah Ta'ala. Kalau ini kita lakukan, maka Allah bereskan urusan kita. Contoh, tapi jangan coba-coba loh ya. Kadang ini coba-coba, saya mau nyoba Allah, kurang ajar bener kamu. Saya mau nyoba Allah. Kalau nyoba warung makan boleh. Ada warung makan baru buka, kita coba, enak enggak boleh ya. Ada bengkel kita mau servis, ya kita coba di antara 10 mana yang kira-kira agak murah tapi agak baik, coba dulu. Kalau enggak berhasil baru pindah ke tempat yang lain, boleh. Tapi kalau Allah jangan coba-coba. Harus iman, harus percaya, harus yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Contoh sederhana. Allah kan udah bilang, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Ini kalimat langsung dari yang punya jagat raya. Yang punya Anda, yang punya saya, yang punya kita, yang punya masalah. Masalah kita itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha, Allah bilang, siapa takwa sama Allah, yaj'al lahu makhraja. Udah sampai sini dulu aja. Jangan dilanjut setelahnya dulu. Yaj'al lahu makhraja. Dia Allah akan memberikan makhraja. Makhraja itu tempat keluar, jalan keluar, solusi. Allah akan berikan solusi. Sekarang saya mau nanya, misal rumah kebanjiran, masalah enggak? Masalah ya? Banjirnya enggak surut, masalah enggak? Masalah. Tapi bisa sewa hotel yang 1 malam 5 juta, masalah enggak? Enggak masalah toh ya? Jadinya itu banjirnya bawa nikmat atau enggak bawa nikmat? Ini kalau nggak kebanjiran, saya nggak pernah tidur di hotel yang harga 5 juta ini. Yang harganya 5 juta. Dia bermalam di hotel harga 5 juta sambil dia buat update status lah entah di mana ya. Alhamdulillah nih berkat banjir nyobain hotel harga 5 juta.
Selanjutnya nanya, duitnya dari mana? Allah yang kasih. Tiba-tiba rezeki. Ada orang yang sudah hutang sekian puluh tahun nggak bayar-bayar, tiba-tiba bayar hutang, uang hilang dan datang. Selesai itu masalah. Artinya kalau ada solusi masalahnya selesai. Ada solusi masalahnya selesai. Sekarang masalahnya itu yang bisa solusikan siapa? Allah. Yang bisa solusikan Allah. Allah yang bilang untuk siapa solusinya Allah berikan. Allah akan berikan solusinya untuk orang-orang yang bertakwa sama Allah, yang takut sama Allah, yang berharap kepada Allah, yang minta tolong sama Allah, bukan kepada yang lain. Sekarang cek dulu, cek. Kita ini kalau ada masalah datangin Allahnya kapan? Kalau udah nggak ada jalan keluar, udah mentok baru ngetok. Kalau udah mentok baru ngetok dia. Ya Allah, masalah. Orang-orang soleh ada masalah, nggak ada masalah yang didatangi Allah. Jadi nggak nunggu ada masalah, tiap detik datang kepada Allah. Fafirru ilallah, lari mendatangi Allah. Makanya masalah itu kalau datang ke tempatnya orang soleh, ya agak sebel. Kok cepat sekali sih kami diusir? Cup, selesai. Selesai. Masalahnya langsung selesai. Buat orang soleh tersebut nggak jadi masalah. Selalu Allah beri solusi. Apapun masalahnya, selalu ada solusi yang menguntungkan dan menyenangkan untuknya. Kok bisa seperti itu? Karena dia sudah mengambil bagiannya dari janji Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pertanyaan saya, ini bukan konsep, ini rumus pasti. Bukan konsep yang dibuat manusia. Ini rumus pasti yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Pertanyaan saya, Anda percaya enggak? Kalau enggak percaya kan ngeri. Ngeri kalau enggak percaya. Kita sebagai muslim ya percaya 100%. 100% saya percaya. Kalau begitu, siapapun yang menyaksikan tayangan ini, yang hadir di masjid ini termasuk saya, kalau kita punya masalah, jangan lihat masalahnya, langsung lihat hubungan kita dengan Allah bagaimana. Berarti ada ketakwaan kita yang terkoyak, berarti ada ketakwaan kita yang gak beres, berarti ada hubungan kita dengan Allah yang rusak. Allah lagi negur kita, kamu lihat hubunganmu dengan aku bagaimana, perbaikin, aku bereskan. Gampang ya. Jadi gini, untuk bapak-bapak, saya kasih resep ini. Tapi jangan segera dipraktekkan ya, mudah-mudahan nggak terjadi. Pernah nggak dimarahin istri? Oh, pernah, sering. Nggak ada hujan, nggak ada angin, istrinya marah-marah. Pernah nggak? Oke, mungkin pernah ada istri marah nggak sadar. Pernah nggak? Oh enggak, Beb, saya sadar marah saya. Masya Allah, yang nonton ngomong gitu. Sadar marah. Kadang-kadang nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba suami ini dimarah-marah sama istri. Pertama kali di pikirannya, di benaknya, di hatinya, istri ini gimana sih? Udah suami capek, pulang kerja, masih dimaki-maki, dimarah-marah, bukannya disanjung-sanjung, bukannya disiapin minum, bukannya dipijitin, bukan dikasih wajah yang enak, dikasihnya marah-marah. Istri yang seperti ini, ya Allah, ini istri ya Allah, kok begini ya Allah. Ini berarti suami nggak sadar nih. Istrimu marah-marah, jangan kamu cek istrimu, cek dirimu. Kan pengen istri nggak marah nih. Solusinya adalah takwa. Cek sepanjang perjalanan kamu nonton cewek enggak? Kalau dari kantor sampai rumah matamu melotot lihat yang haram, walaupun istrimu nggak ngerti, tiba-tiba di rumah istrimu marah-marah, itu teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu. Wah, kalau itu mah sering dia. Hehehe. Kalau itu mah sering. Sadar, Beb, kalau masalah lihat yang cantik, Masya Allah, bahkan sapa menyapa, itu hiburan ketika naik bus, naik kereta api, Beb, Masya Allah. Apalagi kalau lagi naik mobil itu taksi online atau ojek online, tiba-tiba yang nyupirin cewek, Beb, Masya Allah. Rezeki itu, Beb, rezeki, Masya Allah. Nah kalau sampai rumah istrinya marah-marah nggak jelas gitu ya, ya wajar. Allah pengen negur, justru alhamdulillah, saya langsung ditegur sama Allah. Jadi begitu aku wajah istri marah-marah, itu di hati, astagfirullah, ampuni aku ya Allah, astagfirullah, ampuni aku ya Allah.
Jadi minta ampunnya ke Allah. Iya maaf, astagfirullah, ampunnya ke Allah, astagfirullah. Itu nanti selesai sendiri. Selesai sendiri. Dibereskan sama Allah Ta'ala. Udahlah praktekkan, jangan praktek lihat ceweknya loh ya. Praktek introspeksinya ini loh, introspeksi dirinya itu dipraktekkan. Oke, dari kantor sampai rumah saya nggak lihat yang haram Habib. Nggak lihat yang haram. Dari kantor sampai rumah urusan saya beres semua. Coba kamu cek. Tadi sholat asarmu bagaimana? Bener nggak sholat asarmu? Wudhunya bener nggak kamu waktu sholat asar? Kamu sholat asarnya sempurna atau tidak? Cek. Oh iya, Bib. Tadi ini saya sholat asar itu saya tunda sampai mau maghrib. Kemudian wudhunya ya cepet-cepetan. Wudhunya cepet-cepetan, sholatnya juga sambil koprol. Gitu ya. Saking cepetnya aja. Keburu mau datang waktu maghrib. Kemudian saya pulang ke rumah. Nah, yaitu kekuranganmu dalam sholat itu Allah ingatkan. Kamu main-main dengan ibadah kepada saya. Sholat yang paling utama kamu main-main. Makanya Allah ingatkan dengan istri yang marah-marah. Maaf ibu, ini contohnya baru istri marah-marah. Bentar lagi bapak maruk ngamuk-ngamuk kok. Sama kok. Adil, tenang. Contohnya harus dua-duanya ya. Nih, marah-marah. Cek, hari itu kita ngapain? Hari itu kita ngapain? Habib, saya sholatnya bagus, zikir saya bagus, mata saya tahan. Kenapa istri saya marah-marah melulu? Oh cek, kamu diminta tolong sama bapakmu langsung kamu jalankan nggak? Nih, ayahmu minta tolong, ibumu minta tolong, jawabanmu apa? Oh iya itu, Bib. Masya Allah, saya agak sebel sama ayah saya. Naudzubillah min dzalik. Saya agak sebel sama ibu saya. Naudzubillah min dzalik. Walaupun munculnya itu di hati, nggak muncul di ucapan. Rasa sebel jengkel sama orang tua ini Allah melihat, maka Allah akan berikan kita masalah, hal yang buat kita jengkel pula. Istri, anak, teman, sahabat, kerabat, kenalan, semua tiba-tiba buat kita jengkel. Kenapa? Punya salah sama orang tua. Langsung perbaiki, astagfirullah, ini saya punya salah sama orang tua saya. Begitu minta maaf sama orang tua, selesai itu masalah. Bayar minta maaf sama orang tua, masalah selesai. Siapa yang nyelesain? Yang membuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah tahu begini berarti hidup itu mudah atau susah? Da'uka fika wa dawa'uka minka. Penyakitmu itu ada dalam dirimu dan obatmu ya juga dari dirimu. Maksudnya kalau kamu minta ampun sama Allah, kamu mau ibadah, kamu mau tobat, betul-betul istighfar, maka Allah akan memberikan kesembuhan atas masalah yang kita alami. Ikhwani rahimakumullah. Jadi kalau kita mendengar yang seperti ini ya, sebetulnya apa yang terjadi ini, kadang-kadang kan itu, baik itu ustadz, baik itu kiai, baik itu habib, baik itu hafizah gitu ya, kadang-kadang kan juga kena masalah. Tapi seringkali kita ini kan nggak sadar, saya ini kurang apa. Masya Allah itu. Ini kalau sampai Habib Novel kemudian ngomong saya ini kurang apa, maka saya mewakili Habib Novel menjawab kurang wakeh, kurang banyak. Kamu kurang baca Al-Quran, kamu kurang istighfar, kamu kurang sholawat, kamu kurang sodakoh, kamu kurang bekti sama orang tua, kamu kurang sayang sama anak, kamu kurang perhatian sama keluarga, kamu kurang silaturahim, kamu kurang meninggalkan yang haram, kamu kurang menjalankan kewajiban dengan baik, kamu kurangmu kebanyakan. Makanya jangan gaya saya kurang apa. Ini kadang kalimat istri kepada suami. Para istri, ada nggak yang pernah ngomong gitu? Aku kurang apa mas? Aku kurang apa mas? Sepanjang hidupku baktikan untukmu, aku kurang apa? Anaknya jawab, kurang nutup aurat bu. Iya, kurang nutup aurat. Anaknya jawab, ibu kurang nutup aurat. Satu, mau sebutin lagi bu. Ibu hatamnya 5 tahun sekali bu. Kalah sama anaknya ini bu. Ibu kalau bicara kurang banyak, banyak. Sama juga dengan suami. Ya, sama suami. Kadang-kadang gitu, saya sebagai suami kurangnya apa? Saya udah tunaikan semua kewajiban saya sama istri, tapi kenapa seperti ini? Mewakili istri saya jawab, banyak. Mau saya sebutkan? Aib semua loh, aib loh. Banyak. Kurang nyiapin ini. Ini kalau dibongkar syariat, Masya Allah ini. Kalau dibongkar banyak saya dikeroyok suami-suami ini. Iya, di antara
Ya, di antara kewajiban seorang suami adalah menyiapkan pembantu rumah tangga untuk istri. Waduh, Beb, itu jangan dilanjutkan, Beb. Repot. Kecuali kalau istri merelakannya, udah Mas, gak usah pakai pembantu rumah tangga, gak usah pakai ART, gak usah pakai yang membantu. Ya, saya sendiri mampu. Kalau suami itu nggak mampu, maka suami minta kerelaan istri, dan suaminya hendaknya membantu istrinya. Makanya dulu nggak ada judulnya istri keluar ke pasar, itu nggak ada. Yang keluar ke pasar adalah para suami. Istri duduk manis di rumah, cuman kasih daftar, nih belanjaan. Masya Allah, keren ya, keren gitu. Tapi ada istri juga yang ngomong, wah yang enaknya itu bukan masalah beli belanjaannya, tapi apa? Belanjanya, Beb. Ke pasarnya itu yang enak. Banyak kekurangan kita sebagai suami kepada istri. Kita kalau disuguhin makan, ngucap terima kasih aja nggak keluar. Masya Allah, terima kasih, enaknya, nikmatnya, terima kasih, nggak keluar. Begitu di rumah makan, itu yang di rumah makan yang bagian tugas ngasih piring, terima kasih Mas. Mas minta air panasnya ya, keluar air panas, terima kasih Mas. Mas minta teh panas, tambah lagi ya, datang teh panas, terima kasih Mas, terima kasih. Istri dari pagi sampai malam setrika, siapkan pakaian, siapkan makan, siapkan macam-macam. Kita nggak ngucap terima kasih, jazakillah khairan, nggak ngucap. Ini kok lihatnya tegang semua, kenapa nih? Pelaku ya. Sadar diri kelihatannya ya. Perlu diungkap nih kekurangan suami. Kalau diungkap nih termasuk ustadznya kena juga ini. Banyak kurangnya, soalnya kita ini banyak kurangnya. Jadi kalau kita ini kena masalah, wajar atau gak wajar? Wajar. Solusinya di mana? Wa may yattaqillaha. Solusinya di Allah. Caranya membayar Allah. Innallaha ashtara. Allah telah membeli. Orang-orang yang beriman ini jiwanya dibeli. Makanya cara membayarnya bagaimana? Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya dalam hati. Nomor satu, perbaiki hatinya. Hatinya tidak ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya percaya sama Allah. Hatinya yakin sama Allah. Sedikit pun gak ada keraguan. Jadi kalau Allah udah bilang takwa itu solusimu, jangan mikir solusi yang lain sebelum memperbaiki takwa. Tapi kita enggak. Takwa itu kalau udah mentok, cek saldo sekian, dah cari hutangan nih nggak cukup nih, sekian, itu yang bisa dihutangin. Mentok baru takwa. Mentok datang ke ulama, Ustaz ini mau beli rumah masih kurang 500 juta nih. Mentok saya ini, gimana caranya? Nanya sama ulama, ya ulamanya akan jawab, waduh kalau urusan duit Anda lebih paham. Ya, urusan duit Anda lebih paham. Tapi kalau tanya caranya, ya nggak ada cara selain takwallah. Usaha itu udah nggak usah dibicarakan. Namanya orang hidup ya bekerja, orang hidup ya berusaha. Islam nggak pernah mengajarkan orang jadi pengangguran. Islam nggak pernah mengajarkan orang suruh duduk zikir terus. Islam nggak pernah mengajarkan orang suruh sholat terus. Islam nggak pernah mengajarkan orang suruh baca Al-Quran terus. Enggak. Tapi ada waktunya sholat, ada waktunya baca Al-Quran, ada waktunya zikir, dan waktunya besar. Waktunya banyak. Cari penghidupan tuh waktunya nggak usah banyak-banyak, tapi berkah. Rugi waktu 12 jam untuk cari duit itu rugi. Lah menikmatinya duit berapa jam? Jadi tadi yang ngasih solusi, siapa yang bisa ngasih solusi? Allah. Betul. Sumber masalahnya di mana? Kita. Ya, sumber masalahnya di kita. Cuman seringkali kita kan nggak lihat sumber masalah toh. Kita seringkali lihat sumber masalah itu yang buat masalah, benar kan? Istri marah-marah, suami marah-marah, anak rewel, iya, ban pecah, kita salahkan paku. Betul ya? Ini orang buang paku sembarangan, kita salahkan paku, ban pecah, kita salahkan paku. Ada orang naik motor nabrak kita salahkan orangnya. Kita salahkan orangnya, ini zahir. Ya memang wajarnya orang begitu, tapi itu wajar yang salah. Nomor satu seharusnya kita nanya sama diri kita sendiri, kenapa ban saya kena paku? Hari ini ngapain saya? Kemarin saya ngapain? Nanti yang menyelesaikan masalah itu kesadaran kita akan perbuatan kita yang gak beres, minta ampun sama Allah, perbaikin, selesai.
Jadi banyak nih istri-istri yang nanya sama saya lewat WA nih ya. Habib suami saya begini, Habib suami saya begini, saya udah. Ya Allah, ya Karim. Wahai para ibu, janganlah engkau mengatakan saya sudah. Coba cek sudah yang paling awal dulu. Kewajiban yang Allah wajibkan kepada dirimu terhadap dirimu dan suamimu sudah jalankan belum? Kewajiban yang Allah wajibkan pada dirimu nomor 1 adalah sholat 5 waktu. Puasa Ramadan, cek hutang puasa Ramadan Anda yang belum lunas itu berapa? Yang numpuk sampai tahun berikutnya berapa? Yang udah numpuk 5 tahun nggak Anda bayar itu berapa? Bereskan itu. Ya bereskan itu. Mulai kewajiban yang paling wajib. Kemudian haji ila baitillah. Anda punya uang, Anda mampu, maka Anda wajib haji. Tapi yang tidak Anda tunaikan, ini adalah kewajiban yang paling utama. Zakat. Berapa zakat Anda keluarkan? Sudah dikeluarkan benar atau belum nih zakatnya nih? Udah belum? Kemudian tutup aurat. Diwajibkan oleh negara pakai masker jalan. Diwajibkan oleh Allah Ta'ala tutup aurat nggak jalan. Masya Allah. Denda oleh tim Covid. Alhamdulillah tim Covid kerjanya bagus. Berjalan orang akhirnya pakai masker bagus. Tapi subhanallah aurat dibuka nggak takut sama azabnya Allah Ta'ala. Kewajibanmu lo terhadap dirimu sendiri jalankan dulu. Kemudian kewajibanmu sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kewajibanmu kepada pasangan hidupmu. Masang wajah yang enak dilihat sama suami, senyum sudah belum itu? Ya, hati yang diberikan seutuhnya buat suaminya udah atau belum itu? Cek semua itu. Kalau semua sudah kamu lakukan, baru kamu cek perbuatan kamu yang nggak baik lainnya dulu. Apa ya yang salah ya? Apa yang salah? Kalau semua sudah kamu jalankan, gak ada yang salah, suamimu masih gak beres, itu cara Allah mengangkat derajatmu yang setinggi-tingginya. Kamu diajarin sabar sama suami yang seperti ini. Sabarlah, aku akan mengangkat derajatmu yang luar biasa. Insya Allah suaminya cepat meninggal, saudara-saudara. Loh, bisa gak begitu? Bisa, karena istrinya bener ini sama Allah dikasih ganti. Ini suami gak layak, ini suami gak beres, gak layak, ini solihah. Ini solihahnya luar biasa, ini salah luar biasa, ini taat luar biasa, ini bejatnya luar biasa. Ketika istri ini sabarnya luar biasa, maka Allah pun jadikan suami yang gak ada. Terus diganti. Wah, tiba-tiba dikasih ganti ustadz yang ganteng, Masya Allah, yang menyenangkan. Dikasih pengusaha yang sukses, yang taat pada Allah Ta'ala, yang menyenangkan. Ya akhirnya suatu saat duduk berdua bersama suami barunya pengusaha tadi gitu ya. Terus dia ngomong, Mas, alhamdulillah, engkau adalah anugerah Allah bagiku. Wah, Masya Allah. Karena teringat masa lampaunya ya, masa lampaunya, alhamdulillah. Sang suami juga ngomong, sama dia, engkau adalah karunia Allah terbesar yang diberikan untukku. Masya Allah. Terus tidak lama meninggal bareng. Sudah panjang umur ini, udah kakek-kakek, nenek-nenek. Yang penting perbaiki diri kita, jangan nanya haknya, hak kita, tapi tanyalah hak orang lain sudah kita penuhi belum. Jangan tanya kewajiban orang lain kepada kita, kewajibanmu sama orang lain udah belum. Nah kita kebanyakan yang diteliti orang terus, dirinya nggak diteliti ya.